Sesudah masa antikris berakhir, maka seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Maka iblis dan setan, yaitu si ular tua itu, akan diikat lalu dicampakkan ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya iblis dan setan itu tidak menyesatkan bangsa-bangsa selama masa Tuhan Yesus Kristus memerintah sebagai raja di atas dunia ini selama 1000 tahun. Pemerintahan kerajaan 1000 tahun ini bukanlah akhir dari pemerintahan Tuhan Yesus, melainkan inilah awal kerajaan Allah yang kekal dan abadi ditegakkan di atas bumi, sama seperti di surga, yaitu kerajaan damai sejahtera Allah sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham, juga kepada Daud yang adalah nenek moyang bangsa Israel. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Abraham untuk menetapkan Abraham sebagai bapa banyak bangsa, sekalipun Abraham sudah menjadi tua, usianya telah kira-kira 100 tahun lebih, sedangkan Sarah istrinya juga sudah mati haid. Jadi secara manusia tidak mungkin untuk mempunyai anak, tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran, tidak saja kepada Abraham, tetapi kepada kita sebagai orang-orang percaya. Allah memperhitungkan iman percaya kita kepadanya sebagai kebenaran, karena hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun mungkin keadaan kita tidak sesuai seperti yang kita harapkan, tetapi terhadap janji Allah kita tidak bimbang, tapi kita percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang telah Allah janjikan kepada kita, sehingga kita dapat memuliakan Allah di dalam segala keadaan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.